Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhwat, jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang tauhid, dan kita sudah di buku yang terakhir, yaitu buku yang ketujuh, membaca kitab Masailu al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Perkara-perkara atau masalah-masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terakhir di masalah yang ke-65. Jadi masalah yang ke-64, 63, 64, 65, 66, 67 itu hampir mirip ya, hampir mirip. Di sini penulis gabungkan, yaitu ramyuhum ahlil haqqi bisifati adz-dzamimah, ramyuhum iyahum bil fasadi fil ardi kama fil ayah, wa bi intiqasi dinil malik wa alihatihi wa tabdili ad-din. Mereka, di antara sifat dari orang-orang jahiliyah adalah menuduh ahlul haq, menuduh orang-orang yang di atas kebenaran itu dengan sifat-sifat yang tercela, dengan sifat-sifat yang tercela. Iya. Misalnya ya seperti di sekarang ini disebut dengan istilah Wahabi. Ini kan sifat-sifat yang tercela. Di masa Nabi kita SAW, beliau disifati dengan dibilangi orang gila, dibilangi tukang sihir, ya, dibilangi anak kemarin sore, Al-Quran dibilangi dongeng, ya kan? Artinya ini termasuk perkara jahiliyah. Ya sampai sekarang ya, orang-orang yang menegakkan tauhid dan sunnah itu disifati atau digelari dengan sifat-sifat yang rendah atau yang hina. Jadi ini termasuk perkara jahiliyah yang sebagai seorang muslim itu menghindarinya. Tidak boleh mensifati orang-orang yang di atas kebenaran dengan celaan, ya, dengan celaan, ya, dengan ejekan. Tapi hendaknya kita memuliakan, ya, memuliakan kebenaran dan memuliakan orang-orang yang di atas kebenaran. Ya. Kemudian ramyuhum iyahum bil fasadi fil ard. Ya. Dan termasuk sifat jahiliyah atau masalah jahiliyah adalah menuduh ahlul haq, menuduh orang-orang yang di atas kebenaran itu melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, sebagaimana pada ayat. Iya, sudah kita bahas ya. Jadi mereka atau termasuk masalah jahiliyah adalah ya menuduh ahlul haq sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi menegakkan tauhid, ya, menegakkan sunnah, menyebarkan ilmu, itu dianggap sebagai kerusakan. Jadi tauhid dianggap kerusakan, sunnah dianggap kerusakan, Al-Quran, hadis, pemahaman sahabat dianggap kerusakan. Justru mereka berbuat syirik, berbuat bid'ah, menyelisihi agama, jahil dengan ilmu agama, itu dianggap sebagai perbaikan. Dan ini termasuk dari masalah jahiliyah. Wa bintiqasi dinil malik wa alihatihi, dan wa tabdili din, wa bintiqasi dinil malik wa alihatihi wa tabdili ad-din. Dan mereka
dari perkara jahiliyah adalah mereka menghasut pemerintah, gitu ya. Jadi termasuk masalah jahiliyah adalah mereka menghasut pemerintah, ya, dengan berbagai cara, diantaranya bintiqasi dinil malik, ya, dengan memberikan hasutan bahwa orang-orang yang di atas kebenaran itu akan istilahnya mengurangi agamamu dan wa alihatihi, dan mengurangi penyembahanmu, wa tabdil din, dan mereka itu akan merubah agama. Maksudnya ini kisah yang sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam, bagaimana masyarakat Fir'aun itu mengadu kepada Fir'aun, ya, bahwasanya kalau Nabi Musa itu dibiarkan, ya kan, maka dia akan merusak agamamu, maka dia akan menghilangkan ketuhananmu. Maksudnya kan Fir'aun dia mengatakan kepada rakyatnya bahwasanya Tuhan kalian, wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tertinggi, malakum min ilahin ghairi, saya enggak tahu ada Tuhan selain saya bagi kalian, ya kan. Nah, jadi istilahnya pengikut Fir'aun datang kepada Fir'aun bahwasanya nanti itu kalau dibiarkan Nabi Musa ini, maka dia akan menghilangkan agamamu dan dia akan menghilangkan ketuhananmu. Artinya dengan dakwah tauhidnya, dengan dakwah untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menghilangkan status Fir'aun sebagai sesuatu yang dibesarkan, ya, sebagai Tuhan. Itu akan hilang status itu, wa tabdilid din, dan tuduhan bahwa merubah agama, bahwa Nabi Musa ini merubah agama masyarakatnya Fir'aun. Ya, jadi mereka datang ke Fir'aun kemudian memberikan hasutan bahwa hati-hati dengan Nabi Musa, dia itu orang yang merubah agama. Buktinya apa? Yang kamu perintahkan itu bahwa tidak ada Tuhan kecuali kamu, dia ajarkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kan begitu. Dan dia mengajarkan bahwa kamu bukan Tuhan, gitu ya, kamu bukan Tuhan. Maksudnya Fir'aun bukan Tuhan. Intinya apa? Memberikan hasutan bahwasanya Nabi Musa ini dia melarang yang kamu perintahkan dan dia perintahkan yang kamu larang, gitu ya, yang kamu larang. Intinya termasuk dari perkara jahiliyah adalah bagaimana caranya membasmi kebenaran, ya, membasmi kebenaran dengan menghasut pemerintah, ya, dengan menghasut pemerintah. Karena tentunya pemerintah kan punya wewenang, mereka punya kekuasaan, mereka punya pengaruh. Nah, mereka ini kalau secara hujah kalah, secara ayat, secara hadits, ya kan, secara pemahaman as-salaf kalah. Mereka tidak punya hujah, mereka tidak punya ayat, mereka tidak punya hadits, ya kan, ataupun pakai ayat, pakai hadits tapi tidak sesuai pemahaman as-salaf, ya kan. Ya, banyak yang beragama tapi pakai cerita, pakai mimpi, pakai hadits yang tidak jelas, pakai khurafat, bahkan pakai kebiasaan nenek moyang, ya kan, tapi pakai atas nama Islam. Ketika mereka dibantah, kemudian mereka tidak bisa memberikan bantahan balik secara ilmiah, akhirnya mereka mendekat ke pemerintah, menghasut pemerintah. Hati-hati, itu bahaya itu, ya kan. Dia akan merusak masyarakat, dia akan merubah agama, dia akan menghilangkan tradisi, dia akan dan seterusnya, ya kan. Akhirnya pemerintah terpengaruh dan memberikan sikap kepada orang-orang yang mengajak kepada kebenaran tersebut. Intinya gaya seperti ini dari dulu, bukan baru sekarang. Ya, gaya seperti ini dari dulu, bukan baru sekarang. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya apapun tantangan, apapun rintangan, selama kita di atas kebenaran dan kita berdakwah di atas hikmah, bukan di atas kekerasan, di atas hikmah, ya. Di atas hikmah artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita keras, kapan kita lembut, apa yang kita dahulukan, apa yang kita undurkan, ya kan? Kita hikmah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian tetap bersabar dan terus kalian bertakwa, tidak akan membahayakan kalian rencana jahat mereka.
Sudah kita bahas bagaimana para nabi dan pengikutnya itu orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang tidak teranggap, jumlahnya sedikit. Sedangkan musuh para nabi orang-orang hebat, jumlahnya banyak, orang-orang kaya, para pejabat, ya kan? Kesimpulannya semuanya mereka tumbang dan para nabi dan pengikutnya semuanya istilahnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya masalah waktu saja. Ya kan? Sudah ditahu rumusnya, sudah ditahu hasilnya. Hasilnya kebatilan bagaimanapun kompaknya, bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun hebatnya, hasilnya apa? Pasti tumbang. Qul ja'al haqq wa zahaqal qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, ya, katakan, sampaikan kepada manusia bahwa ja'al haqq, kebenaran pasti datang. Wa zahaqal batil, kebatilan pasti akan pergi. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Karena apa? Contohnya begini. Al-haq itu disebut dengan nur, cahaya. Sedangkan kesesatan, ya, kejahilan itu disebut dengan al-zulm, ya, disebut dengan kegelapan. Sekarang saya tanya, yang namanya kegelapan, kapan dia bisa bertahan? Ketika tidak ada cahaya, kan begitu ya? Kapan ini, kenapa hilang gelap di masjid ini? Karena ada cahaya, ya kan? Nah sekarang kalau kita mau lawan antara kegelapan dengan cahaya, mana yang menang? Apakah kegelapan menghilangkan cahaya atau cahaya menghilangkan kegelapan? Kalau kita dekatkan, ini gelap, ini terang, kita dekatkan, mana yang menang? Yang terang jadi gelap atau yang gelap jadi terang? Tentunya yang gelap jadi terang, yang gelap jadi terang. Dan ilmu agama adalah cahaya, sedangkan menyelisihi ilmu agama merupakan kegelapan. Maka datangkan cahaya, dekatkan cahaya, maka lambat laun kegelapan akan sirna. Ya kan, kegelapan akan sirna. Taib, intinya ini hanya masalah jahiliyah kita sebutkan, bahwasanya di antara perkara jahiliyah adalah, ya, memberikan gelar-gelar atau celaan kepada pengikut kebenaran, ya, kemudian memberikan fitnah-fitnah bahwa mereka melakukan kerusakan di muka bumi, mereka merubah agama, ya kan? Ya, dan mereka termasuk perkara jahiliyah mendekat ke pemerintah, kemudian menghasut pemerintah, ya, supaya bagaimana caranya orang-orang yang mereka benci ini, yaitu orang-orang yang mengikuti kebenaran itu yang mereka benci itu, ya, bagaimana caranya pemerintah bersikap, ya kan, kepada mereka. Ini semuanya dari masalah-masalah jahiliyah. Berarti kita sebagai seorang muslim yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita menyelisih perkara jahiliyah. Bagaimana itu? Ya, berarti kita memuliakan kebenaran. Kita menyebut kebenaran dengan kemuliaan. Tidak boleh kita mencela kebenaran. Tidak boleh kita mencela, merendahkan orang-orang yang membawa kebenaran. Kemudian kita mendukung pemerintah, ya. Kita mendukung pemerintah atas program-program kebaikan, ya. Program tauhid, program mengikuti tuntunan Nabi, program penyebaran ilmu agama, program solat, program dan seterusnya, program yang baik, ya kan? Kita dekatkan kepada mereka program yang baik, bukan kita menghasut, ya, bukan kita menghasut, ya, bukan kita menghasut pemerintah supaya membenci kebenaran, tapi kita mendekati mereka supaya mereka mencintai kebenaran, gitu ya. Kita mendekati pemerintah supaya mereka mencintai tauhid, mereka mencintai sunnah, mereka mencintai solat, mereka mencintai ilmu agama, ya kan? Karena sering kita ingatkan bahwasanya agama ini merupakan fitrah, agama ini merupakan keindahan, agama ini merupakan sejalan dengan akal sehat. Hanya karena belum sampai atau hanya karena didahului oleh orang-orang yang menghasut, ya, akhirnya dicurigai, ya, akhirnya dicurigai karena didahului oleh orang-orang yang menghasut, kemudian istilahnya direspon oleh pemerintah, akhirnya mereka memberikan sikap, ya, dan pada akhirnya pemerintah kita mengetahui bahwasanya apa yang dituduhkan itu tidaklah benar, ya, tidaklah benar. Taib, selanjutnya
dari perkara jahiliyah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, al-mas'alatu ats-tsaminatu was-sittun, masalah yang ke-68. Masalah yang ke-68, da'wahum al-amala bima indahum minal haqqi ma'a ka qawlihi nu'minu bima unzila alaina ma'a tarkihim iyyah. Ya, pengakuan mereka beramal dengan apa yang diturunkan kepada mereka dari kebenaran, sebagaimana firman Allah taala, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, padahal mereka meninggalkannya. Maksudnya dari perkara jahiliyah yaitu pandai mengaku tapi ternyata tidak seperti itu, gitu ya. Pandai mengaku tapi ternyata tidak seperti itu. Ya, misalnya mengaku ahli sunnah padahal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengaku ahlul haq, mengaku Islam yang benar, ya kan? Tapi ternyata perbuatannya syirik, perbuatannya bidah, khurafat, tapi mengakunya ya Islam yang benar. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dia sebutkan untuk dirinya. Jadi termasuk perkara jahiliyah adalah pandai mengaku tapi tidak sesuai kenyataan, gitu ya. Pandai mengaku tapi tidak sesuai kenyataan. Artinya di sini mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim tidak usah pandai mengaku, mending membuktikan, ya kan? Kita mending membuktikan kita di atas tauhid, di atas sunnah, kita belajar, kita mengamalkan ilmu. Tidak usah sibuk dengan saya ahli sunnah, saya salafi, saya ya, saya ustaz, saya ulama. Enggak usah sibuk seperti itu, ya kan? Kita hendaknya sibuk dengan sesuatu yang hakikatnya seperti itu, ya kan? Karena jangan sampai kita hanya pandai mengaku tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, ya seperti yang disebutkan di sini. Taib. Jadi termasuk perkara jahiliyah, ya mereka mengaku, ya seperti orang-orang Yahudi misalnya, ya orang-orang Yahudi itu mereka mengaku atau mengklaim bahwa mereka di atas kebenaran, ya padahal mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 91, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah." Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan. Maksudnya yang diturunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu Injil, Al-Quran. Ya, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan dengan apa yang Allah turunkan. Qalu, apa jawaban mereka? Nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman dengan yang diturunkan kepada kami. Maksudnya kan yang diutus kepada mereka Nabi Musa membawa kitab Taurat, gitu ya. Membawa kitab Taurat. Jadi mereka bilang setelah Al-Quran diturunkan, Injil diturunkan, Al-Quran diturunkan, mereka bilang kami hanya beriman dengan yang diturunkan kepada kami. Maksudnya Taurat, gitu ya. Dan mereka tidak beriman dengan Taurat, dengan Injil, dengan Al-Quran. Mereka hanya beriman dengan Rasul yang diutus kepada mereka, Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Nabi Musa alaihissalam. Sekarang saya mau tanya, buktinya ini orang-orang Yahudi mereka mengikuti Nabi Musa, mengikuti Taurat, atau mereka menyelisihinya? Jawabannya menyelisihinya. Bahkan mereka membunuh nabi-nabinya. Orang-orang Yahudi itu mereka merubah kitabnya dan membunuh nabinya. Tapi pengakuan mereka, kami beriman dengan Rasul yang diutus kepada kami. Kami hanya beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami. Kenyataannya mereka bunuh nabinya, mereka ganti kitabnya, ya kan? Mereka tulis itu kitab dengan tangannya, baru mereka bilang ini dari Allah Azza wa Jalla. Ya, yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Mereka tulis kitab dengan tangannya, tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Ya kan? Pengakuannya kami mengikuti Rasul yang diutus kepada kami. Ya kan? Kami mengikuti kitab yang diturunkan kepada kami. Tapi buktinya apa? Kitabnya mereka ganti,
nabi yang diutus kepada mereka mereka bunuh, ya kan? Makanya pembunuh nabi-nabi orang-orang Yahudi, pengganti kitab orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Tapi klaim mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti Rasul, mengikuti kitab, ya, tapi ternyata tidak sesuai pengakuan, ya, tidak sesuai dengan apa yang mereka sebutkan untuk diri mereka. Taib. Ini termasuk perkara jahiliyah, ya, termasuk perkara jahiliyah. Taib. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 91 92, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya membantah orang-orang Yahudi, maksudnya mereka mengaku tapi ternyata kenyataan tidak seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah." Katakan wahai Muhammad, terus kenapa kalian bunuh nabi-nabi Allah? Katanya kalian mengikuti Rasul yang diturunkan kepada kalian, yang diutus kepada kalian. Tapi buktinya mana? Jangankan mengikuti, nabinya pun dibunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu." Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelum itu? Iya, in kuntum mu'minin, kalau betul kalian orang yang beriman. Katanya beriman dengan Rasul yang diturunkan, yang diutus kepada kalian, beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kalian. Buktinya apa? Kitabnya dirubah, nabinya dibunuh. Ya kan? Di ayat setelahnya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dan sungguh Nabi Musa, ya, sungguh Nabi Musa telah datang kepada kalian dengan membawa bukti-bukti kebenaran, membawa Taurat, ya kan, membawa dakwah tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Mereka membuat patung anak sapi, ya kan? Kemudian mereka menjadikan sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Asy-syahid di sini, ayat ini jelas, Al-Baqarah 91 92, bahwa yang mencetuskan pandai mengaku, ya kan, tapi ternyata tidak sesuai kenyataan, ya kan, itu orang-orang Yahudi dan diikuti oleh orang-orang jahiliyah. Oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu, sebelum Nabi kita Muhammad datang, ya, orang-orang Quraisy ketika itu seperti itu keadaannya. Mereka mengklaim bahwa mereka di atas agama, mereka di atas kebenaran, mereka di atas dan seterusnya, ya kan. Tapi ternyata kenyataannya mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka sebutkan untuk dirinya. Taib. Dan jadi sebagai seorang muslim, ya, hendaknya menyelisih perkara ini. Berarti sebagai seorang muslim, ya kan, ketika dia istilahnya mengaku bahwa saya muslim, berarti muslim itu apa? Bertauhid pasti, ya kan. Muslim itu meninggalkan apa? Syirik, ya kan. Muslim itu mengikuti sunnah Nabi, meninggalkan bidah. Muslim itu belajar agama, meninggalkan kejahilan, ya kan. Muslim itu menegakkan solat, ya kan. Jangan sampai kita pandai mengaku KTP-nya Islam, saya muslim, tidak pernah muncul di masjid. Artinya mengaku itu gampang, semua orang bisa. Semua orang bisa. Yang namanya lisan ini gampang. Namanya orang bilang lidah tak bertulang, itu gampang. Ya. Tapi yang paling susah apa? Kenyataan, kan begitu. Apalah artinya kata-kata tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada gunanya kata-kata itu, ya kan? Mending kita fokus dengan, ya, hakikat, kita fokus dengan kenyataan. Enggak usah sibuk dengan embel-embel ini, stempel ini, ya, ini dan seterusnya, klaim ini dan seterusnya, ya kan? Mending kita sibuk dengan kenyataan, ya kan? Artinya kalau misalnya kita menegakkan tauhid, kita menegakkan sunnah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, orang bilang kita sesat, itu urusannya. Orang bilang kita sesat, itu urusan dia. Yang jelas, yang namanya kebenaran tidak akan berubah statusnya hanya dengan distempel sesat, disebut sesat, digelari sesat dan seterusnya, tidak akan berubah. Contoh misalnya sekarang riba dinamakan apa sekarang? Bunga. Bagus nggak bunga? Baguslah.
Jadi bunga bank, harusnya jangan bilang bunga bank, harusnya apa namanya harusnya? Harusnya riba bank. Iya toh? Harusnya riba bank, memang riba. Tapi dinamakan dengan apa? Bunga bank. Akhirnya seakan-akan iya tahu bunga. Coba dikasih nama riba bank, baru dengar nama riba misalnya. Ya, jadi nama itu diganti. Tapi ingat, yang namanya riba diganti namanya jadi bunga. Kira-kira hakikat riba sudah hilang karena diganti namanya? Tidak, tetap riba. Mau dikasih bagus namanya tetap riba. Mau diganti namanya dengan nama yang bagus tetap riba. Tapi kalau misalnya dia ahli sunnah, diganti namanya menjadi Wahabi, kira-kira mempengaruhi dia? Tidak mempengaruhi. Nabi dibilangi orang gila, dibilangi tukang sihir, Al-Quran dibilangi dongeng. Apa kira-kira berubah karena nama-nama jelek yang ditujukan kepada? Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau yang jelek dikasih nama-nama yang bagus, juga tidak akan mempengaruhi, tetap jelek. Riba dibilang bunga, tetap riba. Ya kan? Tetap riba, tidak bisa istilahnya karena diganti namanya akhirnya jadi bukan riba lagi. Tidak, tetap riba walaupun diganti namanya dengan nama-nama yang bagus. Ya kan? Maka jangan fokus dengan istilah-istilah, dengan gelar-gelar, dengan apa kata manusia, pujian, sanjungan manusia, respon manusia, tanggapan baik manusia. Enggak usah sibuk. Intinya kita istilahnya buktikan. Karena itu nanti yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang istilahnya yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Intinya sekarang ya fokus dengan tauhid, fokus dengan sunnah Nabi, ya, fokus dengan ilmu agama, ya, mengamalkan ilmu dan seterusnya. Fokus itu saja. Masalah apa kata orang, klaim orang, cercaan orang, label-label dari orang, itu urusan orang. Ya kan? Urusan orang. Seandainya semua manusia mencela dan kita di atas kebenaran, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya dia menyelisihi perkara jahiliyah. Artinya dia tidak pandai mengklaim, saya ahli sunnah, saya salafi, saya pokoknya yang lain sesat, cuma saya yang benar. Ya kan? Tidak usah sibuk seperti itu. Intinya kita sibuk dengan membuktikan di atas kebenaran. Ya kan? Membuktikan di atas kebenaran. Coba bayangkan sekarang ya. Tidak usah istilah-istilah yang lain. Istilah sebagai seorang muslim, itu kan nama. Muslim itu artinya aslama yuslimu islaman, muslim. Muslim artinya orang yang patuh, orang yang tunduk, orang yang nurut, orang yang ikut. Itu namanya muslim. Aslama artinya berislam, berpasrah, nurut, patuh. Tapi tidak sholat, tidak puasa, apalagi tidak mau belajar agama. Tapi kalau ditanya, katanya enak ke muslim, tahu muslim kak, sejak lahir muslim mah, iya kan? Apalah artinya kata-kata kita mengklaim tapi tidak sholat, tidak pernah muncul di masjid. Apalah arti kata-kata itu? Maksudnya apalah arti KTP? Apalah arti istilahnya status lahir sebagai seorang muslim? Apa arti semua itu kalau yang kenyataan tidak sesuai? Ya kan? Oleh karena itu kita nggak usah sibuk dengan mengklaim, merekomendasi diri, mentazkiyah diri, memperbaiki nama diri. Nggak usah sibuk seperti itu. Ini termasuk perkara jahiliyah. Mending kita sibuk dengan kenyataannya bagaimana. Itu saja. Karena itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dinilai pandangan manusia, tanggapan manusia, tapi yang dinilai hakikat dari kita. Mending kita sibuk dengan itu. Kalau kita sebagai seorang muslim, mending betul-betul kita buktikan saya muslim. Saya muslim, berarti kita harus buktikan saya bertauhid, saya menegakkan sunnah, saya sholat, saya dan seterusnya. Iya kan? Mending kita sibuk dengan yang seperti itu. Iya. Taib ini termasuk dari perkara jahiliyah, yaitu mengaku ya, beramal dengan apa yang ada pada mereka, tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata tidak seperti itu, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Ya, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi.
Taib. Jadi sekarang istilahnya ada istilah anjing menggonggong. Nah, apa lanjutannya? Kafilah tetap berlalu. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Karena gonggongan anjing tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, menggonggong tidak menggonggong tidak ada pengaruhnya. Orang mencela enggak ada gunanya. Emang nanti kalau ketika manusia pada mencela, kira-kira Allah Subhanahu wa taala mengukur seseorang dengan celaan orang? Oh, paling terlalu banyak yang cela ini, enggak cocok ini orang, kalau banyak sekali yang cela dia. Ya kan? Tapi yang dilihat adalah hakikatnya. Artinya beragama ini ada namanya standar. Apa standarnya? Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat. Itu standarnya. Kalau dia cocok, itu nih. Mau orang cela, pokoknya semua manusia cela, tidak ada pengaruhnya. Yang Allah lihat adalah cocok tidak. Cocok tidak. Kalau cocok, sudah itu. Ya kan? Tapi kalau biar manusia memuji, ya kan? Misalnya dia gelar-gelar ustaz, ya kan, ahlus sunnah wal jamaah, atau mungkin digelari sarjana agama, tapi menyelisih agama, ya kan, menyelisih agama. Apa gunanya itu? Istilah-istilah, pujian-pujian, sanjungan, gelar-gelar, ya, tapi ternyata berbuat syirik, ternyata menyelisih tuntunan Nabi, itu berbuat bidah, ya, ternyata menyelisihi agama. Apa gunanya semua itu? Istilah-istilah, gelar-gelar, pujian-pujian, apa gunanya? Enggak ada gunanya sama sekali. Enggak ada gunanya. Mending kita fokus dengan kenyataan, karena memang itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka enggak usah sibuk dengan istilahnya tanggapan manusia. Ya. Enggak usah sibuk dengan tanggapan manusia. Istilah orang sekarang mencari follower, nanti lari followernya, iya kan? Iya, nanti enggak banyak yang suka, iya kan? Ya, enggak sibuk seperti itu, enggak ada gunanya. Iya. Kafilah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Karena kenapa? Yang namanya anjing itu tidak pernah berhenti menggonggong terus. Jadi kalau setiap gonggongan itu direspon, ada anjing menggonggong dilempar, anjing menggonggong dilempar. Kira-kira mana yang habis? Batu yang habis atau gonggongan yang habis? Batu yang habis. Karena yang namanya anjing tidak pernah berhenti menggonggong. Arti yang namanya cercaan, cacian, perendahan dari manusia itu tidak ada habisnya. Termasuk cita-cita yang tidak akan pernah tercapai adalah mencari maunya orang. Mencari maunya orang, mencari ridhonya orang. Ini termasuk cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Sudah dikasih ini mau begini, dikasih begini mau lagi, tidak ada habisnya, capek. Iya, capek. Tidak ada habisnya. Oleh karena itu fokus saja. Mana yang standar? Agama ini standarnya apa? Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat. Sudah, tidak usah. Fokus saja. Bagaimana respon orang itu urusan. Itu urusan ding. Kita nggak punya urusan. Pokoknya anjing menggonggong, lanjut terus, nggak urus. Ya, lanjut terus. Iya. Makanya ada istilah, kalau setiap anjing yang menggonggong itu direspon, maka batu itu mesti dibeli. Karena batu gratisan habis. Batu yang dipungut gratis habis. Harus beli batu untuk lempar, karena tidak ada habisnya gonggongan. Iya kan? Maka mending kita fokus saja, enggak ada juga gunanya. Karena tidak pernah juga berhenti, dan juga bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu mending kita fokus dengan hakikat dari kita. Itu saja. Benahi diri, introspeksi diri, perbaiki diri, banyak istighfar, banyak bertobat. Enggak usah sibuk. Apa nakanan jo? Bagaimana apa Nabi bilang? Enggak usah seperti itu, enggak ada gunanya. Ya kan? Oleh karena itu, dari perkara jahiliyah adalah pandai mengklaim. Artinya pandai memuji diri, merekomendasi diri, ya, membesarkan diri, ya kan? Tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti sebagai seorang muslim, dia pandai
mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, melihat diri, ya, membenahi diri. Itu sebagai seorang muslim. Taib. Kemudian selanjutnya dari perkara jahiliyah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, az-ziyadatu al-masalatan at-tasi'ah wa sittun wa sab'un. Masalah yang ke-69 dan masalah yang ke-70 adalah az-ziyadatu fil ibadah ka fi'lihim yaum Asyura wa naqsuhum minha ka tarki al-wuqufi bi Arafat. Az-ziyadatu fil ibadah, menambah dalam ibadah kafi'lihim yaum Asyura, seperti mereka apa yang mereka lakukan pada hari Asyura. Ya, pada hari Asyura, maksudnya pada tanggal 10 Asyura, ya, pada tanggal 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Ya, maksudnya 10 Muharram ini termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bulan haram, bulan Al-Muharram, termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan yang disebut dengan Asyura yaitu tanggal 10 Muharram, di mana di situ terjadi kejadian besar di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan pengikutnya dan menyelamatkan Musa dan pengikutnya. Itu pada tanggal 10 Muharram, disebut dengan Asyura. Nah, makanya sebagai rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam itu puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, coba perhatikan di sini, yang dikerjakan Nabi Musa ketika itu berkaitan dengan 10 Muharram hanya puasa saja. Puasa saja. Tapi seiring waktu akhirnya berganti, bukan cuma puasa. Seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka jadikan 10 Muharram sebagai hari raya, mereka pakai baju baru, mereka nyalakan kembang-kembang dan seterusnya. Ternyata sudah lebih dari itu. Ya, kalau yang terjadi sekarang orang-orang Syiah di 10 Muharram mereka bikin apa? Mereka jadikan sebagai hari kesedihan karena di situ katanya terbunuhnya siapa? Terbunuhnya Husain. Jadi mereka jadikan 10 Muharram itu sebagai hari kesedihan, mengingat terbunuhnya Husain. Intinya di sini masalah apa? Masalah menambah dalam agama. Asalnya cuma puasa, tapi ada tambahan, dijadikan sebagai hari raya, hari makan-makan dan seterusnya, banyak tambahannya. Nah, sama sekarang di tengah umat Islam, ya, berkaitan dengan agama kita ini kan kita harus akui bahwasanya agama kita itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Artinya namanya sempurna itu Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat sudah paten, tidak bisa lagi diganggu-ganggu, sudah sempurna ini. Jangan ditambah, jangan dikurangi, ya kan? Nah, ketika ada penambahan atau ketika ada pengurangan, maka ini merupakan perkara jahiliyah. Berarti sebagai seorang muslim, dia hanya fokus, tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi. Dia hanya fokus dengan apa yang ada. Itu sebagai seorang muslim, itu yang Nabi tuntunkan. Jadi ketika pandai menambah atau pandai mengurangi, nah, inilah perkara apa? Jahiliyah. Mau sholat Allahu Akbar, tidak langsung takbir. Baca apa dulu? Banyak dibaca, ya kan? Mau ini. Banyak tambah. Bagaimana cara tidak banyak tambahan? Tata cara sholatnya Nabi nggak dipelajari, cara wudunya Nabi nggak dipelajari. Akhirnya dua kemungkinan, banyak tambahan itu banyak kurangnya, iya kan? Tapi kalau kita paham prinsip ini bahwasanya termasuk yang diajarkan Nabi itu harus fokus dengan standar, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang, harus pas. Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat pas. Kalau kita paham ini berarti kita hanya pelajari, sudah ada Al-Quran, ada hadits, ada pemahaman sahabat, ada, tinggal belajar, ya kan? Tapi sekarang apa? Tidak mau dipelajari Al-Quran, hadits, tidak mau dipelajari. Bagaimana cara wudunya Nabi, cara sholatnya Nabi, akidahnya Nabi, dan seterusnya, nggak dipelajari. Yang apa ada? Oh, pokoknya saya nak ustaz itu mau. Iya.
Ya, padahal setelah dicek banyak sekali tambahannya. Atau yang satu dicek banyak kekurangannya, ya kan? Bagaimana cara ditahu ini banyak tambahnya, ini banyak kurangnya? Kalau nggak ditahu yang mana standar? Kalau ditahu yang mana standar kan ditahu. Oh ini lebih, ini kurang, kan begitu? Jadi intinya lebih dan kurang ini termasuk perkara jahiliyah. Makanya agama kita itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah sempurnakan agama kalian. Pokoknya jangan dipreteli, ikut saja. Namanya sudah sempurna. Jangan tambah-tambah, jangan kurangi. Kapan ada penambahan, pengurangan, itu perkara jahiliyah. Berarti sebagai seorang muslim harus menyelisihi perkara jahiliyah. Jangan tambah, jangan, pokoknya pas. Ya kan? Makanya Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Gitu ya? Baik, karena waktu ya. Baik. Di sini waktu sisa 4 menit ya. Di situ waktunya sisa berapa menit? Nah, 3 menit. Habis. Baiklah, saya ikuti saya waktu sini ya. Sisa 4 menit. Baik. Jadi kesimpulannya yang disebutkan di sini masalah yang ke-69 70 ya, termasuk perkara jahiliyah ya, termasuk perkara jahiliyah adalah menambah dan mengurangi. Setiap penambahan dan pengurangan itu termasuk perkara jahiliyah. Yang Nabi ajarkan adalah pas. Ya, yang Nabi ajarkan adalah pas. Bagaimana pas itu? Itu sudah ada Al-Qur'an, sudah ada hadis, pemahaman sahabat, fokus dengan apa yang ada. Al-Qur'an sudah lengkap 30 juz. Hadis-hadis sudah jelas. Nabi sudah meninggal, sudah selesai. Nabi sudah meninggal, sudah selesai. Tidak lagi syariat yang baru. Tidak ada istilahnya pembaharuan, tidak ada yang diperbaiki, tidak ada yang direvisi. Semua sudah paten. Oleh karena itu tinggal ikuti apa yang ada, maka jangan coba-coba bikin yang baru, menambah atau mengurangi. Cek bagaimana wudu kita, bagaimana sholat kita, bagaimana akidah kita, ya kan? Ternyata setelah kita cek, banyak sekali keyakinan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau kupu-kupu masuk ke rumah, ada tamu yang datang. Kalau burung hantu lewat atas atap, tanda orang yang mau mati. Ya, kalau tabrak apa gitu kucing, tanda apa? Ya kan? Kalau nomor 13 tanda nomor sial. Garis tangan M orang miskin. Ya kan? Artinya Nabi sudah ajarkan akidah, tidak boleh sembarang kita berakidah. Tidak boleh sembarang kita jangankan sholat, puasa, yang paling penting dari itu akidah. Tapi ternyata sekarang jangankan masalah syariat ya, sholat, puasa, wudhu apa, sedangkan akidah dipreteli. Jangankan masalah syariah ya, syariah, intinya agama yaitu akidah, keyakinan dipreteli. Artinya banyak keyakinan kaum muslimin ternyata sembarang meyakini, sembarang meyakini. Iya. Dengan berbagai macam alasan. Kalau memang bebas kita berkeyakinan, kalau memang bebas kita bersyariat, apa gunanya Nabi ajarkan akidah? Apa gunanya? Apa gunanya kita bersyahadat la ilaha illallah? Itu keyakinan, akidah. Karena pembahasan agama ini kan cuma dua, la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah berkaitan dengan akidah, Muhammad Rasulullah berkaitan dengan syariat. Kalau memang bebas, itu kan yang saya rasa, yang saya yakini, yang saya, seandainya bebas setiap orang berkeyakinan, bersyariah, apa gunanya kita mengucapkan la ilaha illallah? Apa gunanya Nabi ajarkan akidah? Apa gunanya Nabi ajarkan syariah? Kalau memang setiap dari kita bebas, bisa menambah, bisa mengurangi, menurut hemat, menurut pendapat, menurut dan seterusnya. Apa gunanya kalau begitu Nabi ajarkan akidah yang benar, syariah yang benar? Tidak ada standar agama kalau begitu. Semua orang bebas, ya kan? Makanya jangan heran kaum muslimin pas dicek akidahnya sembarang keyakinannya.
Ya kan? Jadi pandra lagi, pandra. Aslinya pandra. Iya. Taib, sekiranya itu apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.